Di dunia yang penuh dengan berbagai merek dan produk kesehatan, ada satu nama yang begitu dikenal di Indonesia. Nama itu adalah jamu Nyonya Menir. Sebuah merek jamu tradisional yang sejak dulu memikat hati banyak orang. Tapi bagaimana kisah di balik merek ini? Bagaimana ia dimulai, berkembang, dan akhirnya harus menghadapi kebangkrutan? Mari kita telusuri bersama. 1. Awal mula berdirinya jamu Nyonya Menir. Jamu Nyonya Menir pertama kali didirikan pada tahun 1950-an oleh Siti Menir di Yogyakarta, Indonesia. Awalnya, Siti Menir adalah seorang wanita yang sangat peduli dengan kesehatan dan pengobatan tradisional. Ia mulai meracik jamu-jamu alami menggunakan bahan-bahan herbal dari alam sekitar untuk membantu menyembuhkan berbagai penyakit dan menjaga kesehatan. Ketika itu, jamu merupakan obat yang sangat dipercaya oleh masyarakat, dan Siti Menir ingin menyebarkan manfaat dari jamu kepada lebih banyak orang. Nama Nyonya Menir sendiri diambil dari nama pendirinya, Siti Menir, yang dikenal sebagai Nyonya, sebutan untuk wanita yang sudah menikah dan dihormati di masyarakat Jawa. Dengan menggunakan nama ini, Siti Menir berharap agar produk jamunya dapat diterima dan dihormati oleh masyarakat luas. 2. Desain logo dan filosofinya. Logo dari jamu Nyonya Menir memiliki elemen-elemen yang sangat kental dengan budaya Jawa, mencerminkan akar tradisi yang dimiliki perusahaan ini. Bentuk logo seringkali mengandung simbol-simbol alam, seperti daun atau tanaman yang menggambarkan bahan baku utama jamu, yakni tumbuh-tumbuhan herbal. Warna yang digunakan dalam logo biasanya lembut dan alami, menandakan kesan organik dan sehat. Logonya yang khas juga berfungsi untuk membangun hubungan emosional dengan pelanggan, memberi kesan bahwa perusahaan ini sudah ada sejak lama dan terhubung erat dengan budaya serta tradisi Indonesia. Dengan logo yang demikian, perusahaan ingin menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menjual produk, tetapi juga melestarikan warisan budaya dan pengetahuan turun-temurun tentang jamu. 3. Asal mula brand. Merek jamu Nyonya Menir muncul sebagai simbol kekuatan tradisional dalam dunia jamu Indonesia. Produk pertama yang diluncurkan adalah jamu tradisional seperti jamu kunyit asam, beras kencur, dan sambal giling, yang semuanya memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh. Pada awalnya, jamu Nyonya Menir hanya dipasarkan secara lokal di Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Namun, dengan semakin berkembangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat dan alami, brand ini mulai mendapatkan perhatian lebih luas. Di tahun 1970-an dan tahun 1980-an, perusahaan ini memperluas pasar dan mulai menjual produknya ke kota-kota besar di seluruh Indonesia. 4. Pada masa kejayaannya, jamu Nyonya Menir menjadi salah satu merek jamu terbesar dan paling terkenal di Indonesia. Perusahaan ini mampu menguasai pasar dengan kualitas jamu yang terjamin dan kemasan yang semakin modern. Dalam dekade tahun 1990-an, mereka bahkan mulai memperkenalkan jamu dalam bentuk produk siap minum yang lebih praktis dan mudah ditemukan di pasar. Pada puncaknya, jamu Nyonya Menir memiliki jaringan distribusi yang sangat luas, baik di pasar tradisional maupun di modern trade. Mereka juga mulai melakukan inovasi produk, mengembangkan berbagai varian jamu sesuai dengan kebutuhan konsumen masa kini. 5. Krisis dan kebangkrutan. Namun, meskipun perusahaan ini sempat meraih kesuksesan besar, jamu Nyonya Menir menghadapi krisis yang cukup berat pada tahun 2000-an. Beberapa faktor yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Persaingan yang semakin ketat. Munculnya merek-merek jamu baru dengan model bisnis yang lebih modern dan inovatif mulai mengambil pangsa pasar. Jamu Nyonya Menir. Perubahan preferensi konsumen. Konsumen muda mulai lebih tertarik pada gaya hidup modern, yang membuat mereka kurang memperhatikan jamu tradisional. Kesalahan manajemen dalam hal pengelolaan keuangan dan strategi pemasaran. Perusahaan jamu Nyonya Menir tidak berhasil mengikuti tren perubahan pasar.
6. Solusi dan kebangkitan. Namun, meskipun perusahaan bangkrut, kisah jamu Nyonya Menir tidak berakhir di sana. Dalam beberapa tahun terakhir, ada usaha untuk membangkitkan kembali merek ini. Beberapa langkah yang diambil untuk melakukan revitalisasi dan rebranding antara lain, revitalisasi produk jamu Nyonya Menir kembali, meluncurkan produk jamu dengan kemasan modern, menggunakan botol yang lebih praktis dan menarik untuk menarik perhatian generasi muda, menggunakan digital marketing. Perusahaan memanfaatkan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Juga kolaborasi dengan influencer dan penjual online. Fokus pada kualitas dan keberlanjutan. Jamu Nyonya Menir menekankan penggunaan bahan-bahan alami, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Rebranding dengan sentuhan modern. Meskipun mempertahankan nilai-nilai tradisional, Jamu Nyonya Menir melakukan pembaruan pada tampilan merek dan logo mereka agar lebih relevan dengan pasar yang lebih muda dan trendy.